Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi Nobel 3 semester 1. Yang saya banggakan kepada teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Kode Etik Psikologi pasal 57 sampai 64. Sebelum melanjutkan pembahasan ke Kode Etik Psikologi pasal 57 sampai 64, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya, Jidan Zakia Rosyid. Yang kedua ada Hilmi Laksamana Abadi Amiruddin. Yang ketiga ada Adnan Priska Setiaji. Yang keempat ada Auliawati Berliana Fitri. Yang kelima ada Farelina Margareta. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan fungsi kode etik psikologi terlebih dahulu. Pengertian kode etik adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Fungsi kode etik psikologi sebagai landasan perlindungan dan pengembangan sebuah profesi. Menurut Gibson, kode etik menjadi pedoman pelaksanaan tugas secara profesional bagi masyarakat, melindungi suatu profesi, mencegah perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi, melindungi pelaksana profesi dan kesalahan praktik psikologi. Oke, selanjutnya akan kita langsung bahas pasal 57. Psikologi forensik. Pasal 57 tentang kompetensi psikologi forensik. Ayat pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dan penegakan kebenaran dan keadilan. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Ayat 2, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologi sebagai pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga permasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawab, psikolog harus berdasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Oke, lanjut ayat ketiga. Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang terkait dengan penelitian. Oke, saya akan menjelaskan maksud dari ayat 1, 2, dan 3. Oke, untuk ayat pertama tadi maksudnya adalah psikolog atau ahli yang terlibat dalam psikologi forensik memeriksa kejiwaan pelaku.
Psikolog atau ahli yang terlibat dalam psikologi forensik memeriksa kejiwaan, perilaku, kepribadian seseorang yang terlibat dalam kasus hukum agar mudah mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, dan psikolog harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik dan memahami sistem hukum Indonesia berdasarkan kode etik psikologi. Contoh kasus mencari tahu motif seseorang tersangka kasus pembunuh. Ayat 2 maksudnya praktik psikologi forensik yang terkait dengan pelaksanaan penilaian, evaluasi psikologis, penegakan, konsultasi, terapi, serta intervensi psikologi dalam proses hukum harus dilakukan oleh psikolog dengan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi yang baku. Yang ketiga, dalam melakukan kajian atau penelitian aspek-aspek psikologis terhadap seseorang yang bersangkutan tindak pidana, ilmuwan atau psikologi forensik wajib memahami sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik penelitian. Oke. Selanjutnya adalah pasal 58 tentang tanggung jawab, wewenang dan hak dari psikologi forensik. Ayat pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan, maka psikolog dan ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Ayat 2, psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi forensik hanya sesudah ia melakukan standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan atau alasan apapun, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Lanjut ke ayat ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaannya di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari ayat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, maksudnya adalah psikolog atau ilmuwan psikologi forensik sesuai dengan wewenangnya memiliki tanggung jawab untuk membantu proses peradilan pidana membantu proses peradilan pidana dan menegakkan hukum. Dengan demikian harus melakukan pekerjaannya berdasarkan profesionalitas serta kode etik psikologi. Maksud dari ayat yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penelitian forensik ketika sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tersangka yang bersangkutan sesuai prosedur. Bila tidak melakukan secara menyeluruh, psikolog harus menjelaskan keterbatasan untuk membantu implikasi dari kesimpulan yang dibuatnya. Yang ketiga, maksud ayat ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang sedang dalam menjalankan pekerjaannya atau sudah menjalankan pekerjaannya sesuai standar kode etik psikologi berhak memiliki atau mendapatkan perlindungan dari HIMSI ketika mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Oke, untuk selanjutnya saya memiliki contoh kasus yang melibatkan psikologi forensik, yaitu kasus pembunuhan Elizabeth Guzman. Kasus Elizabeth Guzman
Ini cukup menarik perhatian masyarakat dunia lantaran ia telah membunuh ibunya dengan cara yang sadis, yaitu dengan membunuh ibunya dengan cara menusuk wajah dan leher ibunya sebanyak total 79 kali. Di wajah 48 kali dan di leher 31 kali. Setelah diselidiki oleh pihak yang berwenang termasuk oleh psikologi forensik, Elizabeth tidak divonis bersalah atas pembunuhan tersebut. Alih-alih dia dikirim ke rumah sakit pemerintah untuk diperiksa kejiwaannya. Menurut dokter yang memeriksanya, Elizabeth didiagnosa mengalami skizofrenia paranoid. Dr. Richard yang memeriksanya berkata, Elizabeth sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat dan tertawa sendiri. Ketika ia membunuh ibunya, Elizabeth sedang dalam keadaan delusi, sehingga tidak sadar sudah membunuh ibu kandungnya sendiri. Dari kasus ini terdapat kesimpulan dalam kasus ini psikologi forensik harus ikut terlibat untuk membantu para pihak berwajib untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada tersangka. Psikologi forensik berwenang untuk memeriksa kejiwaan dari tersangka agar motif dibalik pembunuhan tersebut mudah terungkap dan kebenaran dan keadilan pun dapat ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pasal 59 pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Beberapa hal-hal yang terkait dengan pernyataan saksi dan saksi ahli. Yang pertama, psikologi dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi. Psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Yang kedua, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan. Psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Yang ketiga, HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Contoh dari pasal ini memberikan pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli untuk kesaksian menegakkan keadilan berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik yang sesuai prosedur. Nah, di slide yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 60, peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Ya, ganti slide. Beberapa hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegakkan sejak awal sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan minimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuk. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya.
kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya, dari contoh pasal ke-60 ini, pasal ini menjelaskan mengenai seperti hubungan majemuk dan profesional. Para psikolog forensik hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Ya, terima kasih. Saya hanya menjelaskan pasal 59 dan ke-60. Baik, saya akan menjelaskan pasal 61. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. 2. Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Akan memberikan contoh kasus pasal 61. 1. Psikolog meminta asistennya yang bukan psikolog atau masih S1 untuk memberikan pernyataan kepada media. 2. Psikolog harus menjaga hasil pemeriksaan hukum dan bisa memberikan pernyataan ke media saat kasus hukum sudah diputuskan. Pasal 62. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Salah satu contoh penerapan dalam pasal 62 ini yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, dan penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Perkenalkan, saya Adnan Priska Setiaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 63 dan 64. Pasal 63 ini mengenai penggunaan asesmen, yaitu penggunaan asesmen itu ialah psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat, mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan. Lalu kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Nah, di dalam penggunaan asesmen ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Oke, yang pertama ini ada konstruksi tes validitas dan reliabilitas. Lalu ada administrasi dan kategori tes. Yang ketiga ada kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Yang keempat ada tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Lalu yang kelima ada asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Oke, kita langsung lanjut contoh kasus. Contoh kasus di sini saya ambil dari pasal 63 penggunaan asesmen, yaitu melakukan tes psikologi dengan menggunakan alat tes dan memberikan hasil asesmen meskipun hasil kerjasama dengan psikolog, sehingga tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan di bidang psikologi. Jadi gini ilustrasinya. Sebut saja namanya Bapak A. Ia lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Beberapa bulan kemudian, ia direkrut menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi di salah satu lembaga pendidikan. Lalu suatu hari ia diminta menjadi
pengelola SMA swasta di daerahnya untuk melakukan tes psikologi yang bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjuruan kelas 3 IPA IPS dan bahasa. Lalu masyarakat setempat itu tidak mengetahui apakah ia berhak atau tidaknya dalam proses tersebut, karena masyarakat awam mengetahui dia hanya lulusan S2 psikologi. Dalam pelaksanaannya ini, ia ditemani dengan temannya, yaitu seorang psikolog. Karena tidak enak, karena sudah akrab juga dengan Bapak A ini, Bapak B ini menerima saja tawarannya tanpa memikirkan apa sih yang akan timbul dari pelaksanaan proses tersebut. Nah, analisa yang kita bisa ambil itu, tindakan A ini sudah jelas menyalahi kode etik psikologi karena ia sebagai magister sains ilmuwan psikologi, bukan sebagai magister psikolog. Tugasnya hanya sebatas pengadministrasian asesmen, bukan sebagai penyelenggara asesmen, seperti dalam kasus di atas, di mana ia telah melakukan tes psikologi dengan menggunakan alat tes dan pemberian hasil asesmen meskipun hasil kerjasama dengan psikolog, sehingga tindakan keduanya merupakan penyalahgunaan di bidang psikologi terutama bagi Bapak A sendiri. Sementara semestinya Bapak A ini memberitahu kepada pihak sekolah mengenai batasan kompetensinya dan memberi pemahaman bahwa ia tidak berwenang melakukan tes psikologi, meskipun hanya dia yang mempunyai kemampuan tersebut atau ilmunya, tidak semestinya menyalahi kode etiknya. Lalu semestinya juga sebagai seorang profesional dalam psikolog, Bapak B ini bisa memberikan pengarahan dan pengertian pada Bapak A kalau sebetulnya ia tidak boleh melakukan tes psikologi, tapi karena Bapak B ini merasa sungkan pada Bapak A sehingga ia hanya bisa menerima ajakan Bapak A untuk membantu dan membiarkan ia tetap melaksanakan tes psikologi sampai selesai penyampaian data asesmennya. Nah, kita bisa ambil bahwasannya semua penggunaan dalam kehidupan sehari-hari pun ada kode etiknya dalam psikologi. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita lanjut saja ke pasal 64. Pasal 64 ini mengenai informed consent dalam asesmen. Apa sih informed consent dalam asesmen itu? Yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik AIN sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent. Kecuali jika di dalam pelaksanaan informed consent ini ada sesuatu hal seperti pelaksanaan asesmen diatur dalam peraturan pemerintah atau hukum, lalu adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin, misalnya seperti seleksi atau ujian. Nah, lalu ada pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin menurut saya itu apabila ada 3 hal tersebut terjadi dalam proses informed consent, maka pernyataan di awal itu tidak dilaksanakan. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan kami buka sesi Q&A.